datang di instalasi rawat jalan, ada yang bisa dibantu? Mau ngambil obat, Mbak? Ini nomornya ya Pak, ditunggu sebentar. Permisi Mbak, Selamat siang, selamat datang di apotek rawat jalan, ada yang bisa dibantu? mau ngambil obat Mbak? Oh, nggih. Ditunggu nggih, Bu. Oh iya. Nomor antrian 1. Ini, Mbak. Atas nama Bapak siapa? Bapak Alex. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya Seragen RT 1 RW 6. Usianya berapa nggih? 30 tahun. Dari poli mana? Poli penyakit dalam. Poli penyakit dalam. Ada alergi obat apa enggak nggih? Nggak ada, Mbak. Baik. Sebelumnya tadi di ruang dokter sudah dijelaskan apa nggih Pak sama dokternya? Dijelasin tentang obatnya sih, Mbak. Oh berarti sudah nggih Pak. Iya. Jadi begini Pak, Bapaknya mendapatkan 2 obat, yang satu obat oral yaitu Glimepiride diminumnya 1 kali sehari pagi hari nggih Pak. Iya. Yang satu dapat suntikan 3 kali sehari 10 unit 15 menit sebelum makan. Iya. Sebelumnya sudah pernah mendapatkan insulin belum, Pak? Belum, Mbak. Jadi di sini kami menyediakan pelayanan konseling. Apakah Bapak berkenan? Berkenan, Mbak. Baik, jika berkenan, Bapak nanti bisa ke ruang sana nggih, Pak, untuk dikonseling oleh rekan saya. Iya. Ini obatnya nggih, Pak. Sehat selalu. Makasih, Mbak. Nomor antrian 2. Ini Mbak, Atas nama Ibu siapa? Selena. Alamatnya di mana nggih, Bu? Jalan Santaran Seragen Mbak, Usianya berapa? 25 tahun. Tadi habis dari poli paru nggih? Iya, poli paru Mbak. Ada riwayat alergi apa boten nggih, Bu? Enggak. Ya. Sebelumnya tadi oleh dokter dijelaskan boten terkait pengobatannya. Tadi dijelaskan Mbak, tapi saya lupa ya. Oh baik. Ini ibunya dapat seretid nggih. Pemakaiannya 2 kali sehari pada pagi sama malam hari jika sesak. Untuk penggunaannya sebelumnya sudah pernah pakai apa belum? Belum Mbak, ini baru pertama. Baru pertama nggih, Bu. Iya. Jika baru pertama, di sini kami menyediakan layanan konseling terkait obatnya Ibu. Apakah Oke. Ibu bersedia? Oh boleh Mbak. Boleh, nggih. Jika bersedia, nanti ibunya langsung menuju ke ruangan sana. Oh, iya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di sana. Oke. Ini nggih Bu, obatnya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak. Selamat datang, silakan duduk. Iya, makasih. Selamat datang di instalasi rawat jalan. Kenalkan saya apoteker Rizky, apoteker yang sedang dijaga pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Mbak, saya disuruh sama apoteker yang di depan, katanya untuk pemberian informasi obat yang saya pakai ini diberikan informasi di sini. Oh ya, betul, saya lihat obatnya. Atas nama siapa ini? Bapak Alex. Pak Alex. Untuk alamatnya? Alamatnya Ini.
Tadi dari poli apa nih Pak? Poli penyakit dalam. Penyakit dalam. Tadi dari Mbak apoteker yang di depan sudah menjelaskan yang apa obatnya. Obat oralnya aja. Oh, obat oralnya aja. Untuk Iya. yang insulinnya belum dijelaskan sih. Belum. Apakah sebelumnya pernah memakai insulin ini? Belum pernah, Belum Mbak. pernah. Untuk dokternya apakah sudah menjelaskan? Sudah, cuman saya masih belum paham gitu. Oh, seperti itu. Jika memang belum paham, izinkan saya untuk menjelaskan secara pelan-pelan agar mudah dimengerti. Ya. Baik, ini Pak Alex mendapatkan 2 obat untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi yang ini dikonsumsi oral, yang ini disuntikkan ke bagian tubuh. Jadi untuk aturan pakainya yang tertulis di resep, dikonsumsi 3 kali sehari, 10 unit, 15 menit sebelum makan. Jadi bisa dipakai tiap 8 jam sekali deh. Oh, iya. Jadi insulin ini terdapat beberapa bagian. Perlu diingat sebelum menggunakan insulin, cuci tangan terlebih dahulu agar bebas dari kuman. Baik Bapak Alex, untuk bagian dari insulin, ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada bagian untuk memencet atau mengeluarkan insulinnya. Jadi ditekan seperti ini. Kemudian yang kedua ini ada tuas untuk memutar jumlah dosis atau unit yang diresepkan. Jadi tadi Bapak Alex diresepkan 10 unit untuk sekali pemakaian. Jadi nanti ini bisa diputar sebanyak 10 unit. Seperti contohnya seperti ini deh. Diputar sampai ke angka 10 dan berbunyi klik seperti tadi. Untuk bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga, terdapat jarum untuk disuntikkan ke bagian tubuhnya. Jadi nanti di dalam yang warna ungu ini terdapat jarum kecil untuk disuntikkan. Jadi jangan lupa untuk dibuka terlebih dahulu. Ya. Dan untuk cara menyuntikannya diusahakan sejajar 90 derajat seperti ini. Dan jempolnya diusahakan seperti ini. Sebelum digunakan, lebih baik dicoba terlebih dahulu apakah jarumnya ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan insulin atau tidak. Untuk caranya, diputar ke unit yang paling kecil. Saya contohkan diputar ke unit 2, kemudian untuk jarumnya dibuka dan tombolnya dipencet. Apakah jarumnya mengeluarkan cairan atau tidak? Jika memang mengeluarkan cairan, berarti jarumnya berfungsi dan alatnya berfungsi dengan baik. Namun jika tidak, dianjurkan untuk mengganti jarum yang berfungsi. Baik untuk lokasi penyuntikannya, seperti tertera di boneka ini, bisa disuntikkan ke bagian tubuh yang berlemak. Contohnya lengan, kemudian di paha, dan di bagian perut. Jadi bisa disuntikkan ke bagian yang berlemak, bisa salah satu di antaranya. Atau jika hari ini disuntikkan di lengan, besok disuntikkan di bagian paha, dan bisa bergantian. Bapak Alex, dari yang sudah saya jelaskan tadi mengenai cara penggunaan insulin dan lokasi penyuntikannya, apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Mbak. Baik, jika memang sudah paham, apakah ada yang ditanyakan kembali, Bapak? Ada. Kalau untuk tempat penyimpanan obatnya bagaimana ya, Mbak? Baik, untuk tempat penyimpanan insulin, karena ini belum digunakan sama sekali, bisa disimpan di kulkas terlebih dahulu. Namun jika sudah digunakan, bisa disimpan di suhu ruangan. Namun perlu diingat untuk penyimpanan insulin jangan diletakkan di sembarang tempat, takutnya digunakan oleh anak-anak dan dikira mainan. Dan bisa dijauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Ada yang ditanyakan kembali, Bapak? Kalau kadaluarsa obatnya gimana ya, Mbak? Baik, untuk insulin ini jika sudah digunakan maka penyimpanannya tahan selama 28 hari saja. Oh gitu ya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, saya kira sudah paham dan mungkin Bapak Alex bisa mengulangi apa yang saya jelaskan tadi. Baik. Jadi untuk insulinnya ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini bagian tombol untuk mengatur jumlah unit untuk dosis diabetesnya ya. Ini sesuai dosisnya. Kemudian di sini ada bagian suntikannya. Nanti untuk awal penggunaannya bisa menggunakan dosis yang terkecil dulu, kemudian dikeluarkan. Jika dia mengeluarkan insulin yang di dalamnya atau obatnya, maka artinya alatnya berfungsi dan baik. Terus langsung bisa disuntikan di bagian yang berlemak seperti di tangan, lengan, kemudian di paha, sama di bagian perut. Ya, dan jangan lupa untuk aturan penggunaan untuk Bapak Alex sendiri, 3 kali sehari 10 unit, 15 menit sebelum makan. Ya.
Ada yang bertanya kembali? Sudah cukup, Mbak. Ya, tidak ada, nggih. Ya. Ini obatnya saya masukkan kembali ke dalam plastik. Jika memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi ke nomor yang ada di depan sih, Pak. Ini obatnya. Terima kasih telah menghubungi kami. Sehat Iya. selalu. Permisi, Selamat ya. datang, silakan duduk. Ambil. Selamat datang di instalasi rawat jalan. Perkenalkan, saya Apoteker Rizkia, apoteker yang sedang berjaga pada siang hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mbak tadi disuruh sama mbaknya buat kesini. Saya baru pertama kali pakai ini, Mbak. Minta tolong dijelaskan nih. Baik, saya lihat obatnya terlebih dahulu ya, Mbak. Oke. Baik, obat ini atas nama siapa? Selena, Mbak. Untuk alamatnya? Jalan Veteran Sragen. Dari poli apa? Dari Poliparu. Dari poli paru ya. Dari mbaknya yang di depan tadi, untuk obatnya sudah dijelaskan mengenai apa saja nih, Mbak? Aturan pakai, Mbak. Aturan pakainya saja. 2 Iya. kali sehari, 1 hisap, nggih. Oke. Untuk dari dokternya, apakah sudah dijelaskan mengenai obat ini? Tadi sudah dijelaskan, tapi saya nggak begitu ingat semuanya, Mbak. Baik, jika lupa, izinkan saya untuk menjelaskan secara pelan-pelan agar mudah dimengerti. Ya. Jadi di sini saya mempunyai contoh obatnya yang sudah dibuka. Ini belum dibuka, nggih, Mbak, masih segelan. Iya. Baik, Ibu Selena, jadi obatnya ini masih segelan. Iya. Bisa dilihat di sini, untuk expiry date-nya masih lama ya, Januari 2023. Iya. Jadi ini saya menjelaskan untuk kemasan yang telah dibuka. Jadi untuk cara penggunaannya, sebelum dilakukan menggunakan alat ini, cuci tangan terlebih dahulu agar bisa dipastikan bersih dalam menggunakan alat ini. Kemudian untuk cara membukanya, nah seperti ini sampai bunyi klik terang seperti ini deh. Dan di sini lokasi untuk menghisapnya, tapi ini dalam kondisi masih tertutup, jadi harus dibuka terlebih dahulu. Nah, sampai bunyi klik seperti ini. Sebelum menggunakan, atur nafas terlebih dahulu. Tarik nafas dan dibuang, relaksasi terlebih dahulu. Kemudian ambil nafas panjang sekuatnya. Kemudian hisap menggunakan mulut. Dan perlu diingat, baik Ibu Selena, untuk posisi menyedotnya atau menghisap, lokasi mulutnya harus tertutup menutupi katup yang berwarna ungu ini. Seperti ini, tegak. Jadi sebelum dilakukan menghisap, atur nafas terlebih dahulu, sedalam-dalamnya, sekuatnya. Kemudian menghisap dengan lokasi mulut menutup katup, disedot atau dihisap 1 hisapan, seperti ini. Kemudian ditahan sekitar 5-10 detik, bisa dihitung dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5, hingga 10. Kemudian baru dilepas. Setelah itu dibersihkan bagian katupnya agar tidak terjadi sarang bakteri, dan ditutup seperti sedia kala, dan disimpan pada kotak obat, dan terhindar dari paparan matahari secara langsung. Dan untuk Ibu Selena, setelah menghisap, bisa berkumur-kumur untuk menghindari terjadinya sariawan. Seperti itu, nggih? Iya. Dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang belum paham atau susah dimengerti? Itu, Mbak, kalau misalnya habis nih, ini parameternya apa ya, Mbak? Oh ya, jadi ini kan tadi masih segelan ya, Ya. dan bisa dipastikan dosisnya masih utuh. Bisa dilihat pada bagian sini ada angkanya, jadi angkanya masih utuh. Dan jika dosisnya sudah habis, maka angkanya menunjukkan angka 0. Seperti itu. Kalau misalnya setelah habis kayak gitu, dibuang kemana ya, Mbak? Baik, untuk membuangnya bisa dikubur dan jangan dibuang ke tempat sampah sembarangan, takutnya nanti disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, ada yang ditanyakan lagi, Bu Selena? Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup, nggih? Iya. Saya kira sudah paham. Bisa diulangi? Ya. Jadi nanti ini ya, Mbak, kayak gini, klik, Ya. terus atur nafas, sedot sekuatnya, ambil ini dihisap, terus tahan 5-10 detik, kemudian kalau sudah kumur-kumur ya, kumur-kumur, kemudian ini ditutup kembali sampai diklik. Kemudian untuk bagian katupnya dibersihkan juga. Untuk dosis aturan pakainya yang disarankan dokter untuk Ibu Selena, digunakan 2 kali sehari 1 hisap, gunakan setiap pagi dan malam. Kita menggunakan 1 hisap saja, Bu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Sudah, Mbak. Sudah cukup? Nah, ini obatnya saya kembalikan.
Terima kasih telah mengunjungi kami. Sehat selalu.